Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewayudi. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Etika Politik. Di sini saya akan menjawab soal UTS mengenai tentang pendidikan di zaman Hindia Belanda atau zaman penjajahan Belanda. Pendidikan zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan salah satu pondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Dari sekian banyaknya sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Jadi sistem pendidikan yang baik sedikit banyaknya akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik atau lebih progresif ketika memasuki tahun 1900-an, yakni di era Ratu Juliana. Pada saat itu Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda, yang dikenal dengan Van Deventer, yang menjabat sebagai gubernur atau jenderal Hindia Belanda. Jadi pada saat itu Hindia Belanda menerapkan politik etis atau etis politik pada tahun 1899 dengan mutunya itu hutang kehormatan. Itu mutunya itu. Pada saat itu mempunyai mutu hutang kehormatan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan itu seperti pendidikan dasar itu meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda. Contohnya sekolah ILS, HCS, HIS. Kalau sekolah dengan pengantar bahasa daerah itu ada sekolah IS, VS dan VGS. Dan sekolah peralihan, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum itu dikenal dengan HBS, ada HBS, ada AMS. Dan pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, mereka yang hanya sekolah pada sampai di folk school atau sekolah rakyat, itu disebut folk school, sekolah rakyat. Itu ya cukup beruntung. Dan ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku sejarah atau buku Haji Agus Salim tentang perang, jihad dan pluralisme 2004, angka buta huruf masih 90%. Sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah ke Middle Algebraic atau ke itu setara sekolah SMP, lalu dari MULO yang masa belajar 3 tahun akan berlanjutan ke sekolah-sekolah Belanda atau bisa disebut AMS, itu setara SMA selama 3 tahun. Nah, lulusan sekolah ILS atau sekolah Hindia Belanda boleh lanjut ke HBS, di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama 5 tahun.
hanya butuh waktu 12 tahun sekolah, 12 tahun sekolah, dan jika melalui HIS mulu lalu AMS butuh waktu 13 tahun. Setelah lulus SMA, baik AMS maupun HBS, mereka boleh masuk ke universitas di Belanda atau melanjutkan ke sekolah tinggi kedokteran bernama school apa gitu pada saat itu namanya. Jadi orang yang bisa sekolah di sekolah Belanda ini orang-orang beruntung. Biasanya itu anak-anak pejabat kalau sekarang itu, anak-anak ya kerajaan-kerajaan gitu. Selain sekolah kedokteran, ada itu yang setahu saya itu ada yang di Betawi, ada sekolah hukum bernama Hoek School, kampus hukum dan kedokteran kolonial pada saat itu. Dan itu menjadi fakultas-fakultas dari Universitas Indonesia. Ada juga sekolah pertanian pada waktu Belanda itu, zaman dulu. Terus ada school di Bogor yang belakangan, yang sekarang ini jadi Institut Pertanian atau IPB yang ada di Bogor. Nah, itu peninggalan Belanda. Di bidang teknik ada juga Hoek School di Bandung yang sekarang menjadi Institut Teknologi atau ITB. Jadi peninggalan-peninggalan Belanda itu cukup banyak. Dalam hal karir, orang pribumi dihambat ketika masuk dunia kerja, baik di swasta maupun pemerintahan. Karena banyak pribumi yang masuk HIS atau ELS tadi sekolah Belanda di usia lebih dari 7 tahun alias telat sekolah. Maka kesempatan kerja lulus SMA di pribumi berkurang. Jadi itu tadi. Jadi sekolah-sekolah di peninggalan Belanda atau peninggalan pemerintahan Hindia Belanda itu sampai sekarang itu banyak yang masih diterapkan. Bahkan pada saat ini itu banyak diterapkan. Contohnya ada ITB yang dari Bandung itu tadi, itu sekarang sudah menjadi kampus, dan banyak juga fakultas-fakultas UI itu yang mengambil atau peninggalan. Sebagian itu peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi pendidikan ini juga ada yang merupakan hasil peninggalan dari Belanda. Jadi tidak murni dari. Nanti kelemahannya kita itu apa? Itu tadi kelemahannya kita itu adalah sistem setelah generasi muda itu berpendidikan, sistem menerima kerjanya itu tidak bagus. Contohnya itu tadi banyak anak pribumi yang tidak diterima dikarenakan faktor usia, faktor umur. Jika kita bandingkan dengan sistem-sistem yang ada di luar negeri atau negara lain, itu sangat beda sekali. Karena di negara lain seperti contohnya Jepang itu sudah tidak akan menerapkan itu. Jadi yang terpenting itu bukanlah ijazah, yang terpenting itu bukanlah umur, akan tetapi skill dan kemampuan. Jadi itu. Jadi di luar negeri itu yang dicari itu adalah skill. Nggak masalah anak ini lulusan SD ataupun lulusan MTS ataupun MA. Nggak perlu sarjana, yang penting mempunyai skill. Itu kalau di luar negeri. Ya, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mungkin kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.